Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, persisnya di dalam surah Maryam, memberikan informasi berharga kepada kita tentang kisah Maryam saat beliau sudah melahirkan. Kita tahu bahwa Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam ini hamil tidak seperti wanita normal, karena beliau tidak punya suami, tidak pernah menikah, bahkan tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi harus menerima kenyataan, harus hamil, mengandung manusia mulia Nabi Isa, dan ini menjadi sasaran empuk bagi orang di zamannya yang berhati busuk, yang membencinya, untuk menyampaikan berbagai macam tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, bahwa beliau adalah wanita nakal, wanita busuk, wanita pezina, dan berbagai kalimat-kalimat teror mental lainnya. Maka ketika Maryam habis melahirkan, beliau wajar khawatir, takut, gelisah ketika harus membawa anaknya pulang, menggendong. Dia bayangkan bagaimana nanti di jalan ketika berhadapan dengan manusia-manusia yang membencinya. Dan pada saat inilah kita melihat Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberikan tuntunan yang sangat indah kepada Maryam dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Di antaranya adalah Allah mengajarkan kepada Maryam untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ditemuinya, orang-orang yang ditemuinya, bahwa inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku pada hari ini bernazar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Bentuk puasanya adalah falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan manusia, satu orang pun manusia pada hari ini. Disinilah menariknya kita melihat bahwa Allah menuntun Maryam menghadapi cercaan, hinaan dengan puasa bicara. Tidak langsung merespon, tidak langsung membalas hinaan orang itu. Karena kita tahu pasti pada waktu itu Maryam mendapat kata-kata yang tidak enak didengar. Kalimat Maryam adalah pelacur, Maryam adalah pezina, Maryam adalah wanita jahat. Itu mungkin saja keluar dari mulut-mulut orang yang membencinya. Tapi Allah mengajari Maryam, jangan direspon apapun kalimat-kalimat jelek yang keluar dari musuh-musuh, mulut-mulut orang yang sedang membenci dan berarti busuk seperti itu. Diamkan saja dulu, cari waktu yang terbaik untuk menghadapi masalah ini. Dan ternyata ini benar. Ketika Maryam mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan solusi yang terbaik pada Maryam, bahwa bukan Maryam yang menyampaikan kepada masyarakat pada waktu itu bahwa dia tidak bersalah, tapi di luar dugaan justru mukjizat datang. Anak kecil Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi itu yang justru berbicara kepada orang-orang yang ditemui oleh Maryam bahwa ibunya bukanlah wanita jahat, ibunya bukanlah pezina, ibunya bukanlah orang yang seperti dituduhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ini dapat kita ambil pelajaran berharga bagi kita sekarang ini. Terkadang tanpa kita duga, tiba-tiba nama baik kita dicemarkan. Ada tuduhan kita melakukan kesalahan, ada tuduhan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak melakukannya. Maka langkah pertama yang bisa kita ambil seperti Maryam ini adalah jangan dulu meresponnya. Jangan dulu cepat-cepat membalas hinaan, cacian orang dengan mencaci pula. Tapi cooling down dulu. Dan sekarang kan bisa saja terjadi. Kadang-kadang nama baik kita di media sosial itu dicermati, dituduh melakukan hal yang seperti ini. Maka semakin kita merespon, maka semakin banyak tuduhan itu akan datang kepada kita. Dengan diam, biasanya orang akan capek dan cenderung hal itu, isu itu akan berlalu dengan demikian saja. Tapi bukan berarti kita pasif. Kita perlu tabayun, kita perlu menyampaikan yang sebenarnya, tapi hanya kepada orang-orang yang akan menerima secara jelas, menerima dengan jernih apa yang kita sampaikan.
Jangan sampaikan kepada orang yang hatinya busuk, yang pikirannya tidak lagi jernih. Karena berbicara kepada orang yang hatinya busuk, yang sudah ada benci dalam hatinya, kebenaran apapun yang kita sampaikan, maka itu tidak akan diterimanya. Makanya wajar ketika Allah menuntun Maryam untuk mendiamkan saja hinaan, cacian mereka, karena dijawab pun tidak ada gunanya. Carilah waktu terbaik, waktu dan tempat yang terbaik, dan kepada orang yang terbaik untuk menyampaikan alasan dan real dari kenyataan yang sebenarnya bahwa kita tidak bersalah. Sekali lagi, Allah menuntun kita pada kasus ini, pada kisah ini, puasa diam adalah solusi dalam menghadapi hinaan dan isu-isu negatif tentang kita. Muslimin dan mukminin yang saya hormati, ternyata diam itu juga punya banyak manfaat, sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Al-Maraqi Al-Abudiyahnya. Beliau mengatakan bahwa ada 7 hal yang menjadi faedah atau manfaat dari diam, yang ini akan memuliakan orang yang sanggup melakukannya. Diam adalah ibadah tanpa jeripayah. Diam adalah keindahan tanpa perhiasan. Diam adalah wibawa tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa penjaga. Dengan diam, seseorang tidak perlu menyampaikan alasan kepada manusia. Diam mengistirahatkan para malaikat dari menulis catatan amal manusia. Diam menutupi aib dan kekurangan, karena diam adalah perhiasan orang alim, sekaligus menutupi kekurangan orang yang bodoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.